Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Hari ini saya akan melakukan presentasi terkait dengan makalah yang sudah kami susun bersama dengan judul Rumah Sehat Modern, Perawatan Berbasis Kecerdasan Buatan. Makalah ini disusun oleh kami, Ahmad Fauzi Ramadoni, Andri Susanto, saya sendiri, Anti Eri Susanti, Aristo Indravani, kami semua sebagai mahasiswa S2 Magister Manajemen Universitas Pamulang dan juga dibimbing oleh Pak Tasonda Taryo selaku dosen S2 Magister Manajemen Universitas Pamulang. Pendahuluan, kami tertarik untuk memilih tema ini karena yang pertama adalah bahwasanya pelayanan kesehatan ini merupakan sebuah kebutuhan yang sangat penting bagi setiap orang. Sehingga pelayanan kesehatan ini itu harus bisa menjangkau semua masyarakat, baik yang di kota maupun yang di desa, baik yang dekat dengan pelayanan kesehatan maupun dengan jarak yang jauh dari pelayanan kesehatan. Kemudian perkembangan teknologi akhir-akhir ini meliputi perkembangan komputer, Internet of Things, Artificial Intelligence yang saat ini sudah memungkinkan dilakukannya perawatan di rumah. Sehingga kita melakukan pengkajian bagaimana perkembangan-perkembangannya dan daya dukungnya terhadap kesehatan. Kemudian tujuan dilakukannya penelitian ini adalah mendeskripsikan pemanfaatan teknologi informasi berbasis internet pada rumah sehat modern dan perkembangan-perkembangan teknologi artificial intelligence, internet, dan teknologi informasi dalam perawatan kesehatan jarak jauh. Kami melakukan studi literatur dari beberapa sumber. Yang pertama, menurut Paulson and Thomas tahun 2017 bahwa pelayanan kesehatan pasien dapat dilakukan melalui telehealth, yaitu dengan video teleconference, mHealth atau mobile health dengan menggunakan smartphone, maupun dengan e-health, yaitu pelayanan kesehatan melalui semua hal yang berhubungan dengan internet dan aplikasi. Kemudian ada juga beberapa contoh yang disebutkan oleh Agarwal bahwa pemantauan gula darah HGB A1C dapat dilakukan dengan analisis artificial intelligence dari foto makanan pasien, sehingga gula darah HGB A1C itu dapat tetap terjaga. Ini merupakan salah satu daya dukung artificial intelligence dalam melakukan pemantauan kesehatan. Masih menurut Agarwal 2020 bahwa Apple Watch telah menerima persetujuan FDA, Food Drug Administration, yang merupakan lembaga regulasi dari Amerika Serikat, sebagai perangkat medis yang menggabungkan pemantauan jantung, mendeteksi dan mengingatkan individu mengenai fibrilasi atrium. Fibrilasi atrium ini dapat menganalisis, mengetahui atau mengingatkan terkait dengan resiko terjadinya stroke. Kemudian Guo et al. Di 2019 berpendapat sistem artificial intelligence dapat secara konsisten memantau gaya hidup setiap individu dalam smart home care dan mengirim data kepada tenaga ahli jika terjadi aktivitas abnormal. Interaksi AI dapat memberikan rasa aman user karena dioperasikan secara otomatis dan dapat dilakukan dengan jarak jauh. Kemudian Bar et al. Juga menambahkan kepercayaan akan dibangun seiring waktu asalkan tidak mengabaikan privasi dan keamanan. Penyedia telehealth berkewajiban memenuhi
standar privasi sesuai hukum dan dilakukan audit secara rutin terhadap praktik dan proses bisnis yang dilakukan. Metodologi. Metodologi yang kami gunakan dalam makalah ini adalah menggunakan studi literatur dan eksperimental untuk mengkaji penerapan telehealth, home care, dan artificial intelligence dalam layanan kesehatan. Metode studi literatur ini melibatkan pencarian data dari berbagai sumber seperti jurnal nasional dan internasional, sedangkan metode eksperimental melibatkan rancangan dan implementasi kolaborasi antara telehealth dan juga home care. Kita masuk ke hasil dan pembahasan. Bahwasanya rumah sehat modern ini sudah ada di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, dan juga China. Kemudian rumah sehat ini didukung oleh perangkat-perangkat yang wearable seperti sensor, kamera pintar, speaker, dan juga smartwatch. Sensor ini fungsinya untuk mengumpulkan informasi lingkungan seperti suhu rumah, kelembaban, konsentrasi gas yang mudah terbakar, intensitas cahaya, konsentrasi gas karbon monoksida, dan sebagainya. Sehingga misalkan terjadi suhu yang terlalu tinggi, maka ada resiko akan terjadi dehidrasi. Kualitas yang buruk terhadap udara dapat menyebabkan kesehatan terganggu dan sebagainya. Ini dikumpulkan oleh sensor-sensornya. Kemudian kamera pintar ini berfungsi untuk menangkap perilaku dan pergerakan pasien secara real time. Kemudian dari pergerakan tersebut dilakukan analisa bagaimana potensi-potensi yang memungkinkan terjadinya resiko-resiko yang kurang baik, misalkan terjatuh yang menyebabkan terganggunya kesehatan maupun yang lainnya. Kamera pintar ini juga bisa berfungsi untuk menangkap capture makanan yang dikonsumsi oleh si pasien. Kemudian dari gambar makanan tersebut dilakukan analisa apakah beresiko terhadap kesehatan pasien atau tidak. Kemudian speaker ini berfungsi untuk melakukan perintah-perintah dari pasien kepada AI, dan smartwatch ini berfungsi untuk merekam adanya kondisi-kondisi tubuh dari si pasien terkait dengan kondisi jantung, tekanan darah, suhu tubuh, penilaian kualitas tidur, jalur aktivitas, dan yang lain-lainnya. Kemudian rumah sehat modern ini juga dilengkapi dengan Internet of Things. Jadi segala data tadi kemudian dikumpulkan dalam sebuah big data yang disimpan dalam cloud computing. Yang kemudian dengan AI data-data ini dianalisa, kemudian dinilai bagaimana resiko-resiko dari data-data tersebut terhadap si pasien. Jika terjadi resiko yang kurang baik, maka akan dikirimkan sinyal alarm yang dikirimkan ke tenaga ahli seperti dokter spesialis, perawat pada rumah sakit terdekat atau rumah sakit penyelenggara, sehingga dapat dilakukan tindakan yang cepat. Kemudian di Indonesia sendiri rumah sehat modern ini belum maksimal, tapi sudah dimulai, yaitu dengan dilaksanakannya telehealth. Telehealth ini masih berfokus kepada pelayanan dokter dengan telekonferensi. Kemudian rumah sehat modern ini juga dapat digunakan untuk manajemen kesehatan populasi, yaitu dalam masyarakat yang lebih luas. Beberapa rumah sehat modern, data-datanya bisa dikumpulkan dalam satu big data yang kemudian dapat dilakukan analisa secara majemuk, sehingga dapat dihasilkan
analisa dan dapat diberikan rekomendasi yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Perbedaannya dengan aplikasi individu adalah data-data yang masuk ini sifatnya bervariasi karena masing-masing orang memiliki data yang berbeda, kondisi lingkungan yang berbeda, namun memang nanti akan diberikan analisis dan dihasilkan rekomendasi yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing individu. Keuntungan dilakukannya rumah sehat modern ini yang pertama adalah kunjungan kepada pelayanan kesehatan lebih efektif dan efisien. Jumlah kunjungan pasien ke rumah sakit akan menurun, namun tetap memperhatikan efektivitasnya. Ya, dengan teknologi AI dan juga perangkat yang tadi, maka efektivitas dapat tetap terjaga. Kemudian yang berikutnya adalah cakupan dan jangkauan lebih luas. Dengan rumah sehat modern yang terhubung dengan internet, perangkat-perangkat yang juga canggih, maka masyarakat yang berada di jarak yang jauh dari pelayanan kesehatan itu dapat lebih terjangkau. Kemudian untuk pasien-pasien yang memiliki penyakit kronis serta manula dan juga anak-anak dapat mendapatkan peningkatan pelayanan dengan rumah sehat modern ini karena lebih intens secara real time bisa terpantau. Dan yang berikutnya adalah aplikasi yang mudah dan ramah. Ini bisa digunakan dengan mudah dengan perintah-perintah suara dan juga sensor sehingga si pengguna dapat dengan mudah menggunakannya. Kemudian ada beberapa kendala yang dihadapi untuk menerapkan rumah sehat modern ini. Yang pertama adalah keamanan dan privasi. Ada beberapa kelompok masyarakat yang mungkin masih khawatir karena terkait dengan keamanan data kesehatan mereka. Ya, dengan data itu terekam, maka perlu dilakukan sebuah penjaminan keamanan dan privasi terhadap data-data yang didapatkan. Yang berikutnya keterbatasannya sinyal. Ya, setiap daerah belum tentu memiliki daya dukung yang baik terhadap internet, sehingga sinyal-sinyal yang ada di daerah tersebut bisa jadi akan menghambat pelaksanaan rumah sehat modern ini. Yang berikutnya adalah penerimaan dan literasi teknologi. Masyarakat masih belum percaya 100% terhadap teknologi, apalagi ini khususnya berkaitan dengan kesehatan. Mereka masih lebih memilih untuk bertemu dengan dokter secara langsung, sehingga mereka dapat lebih nyaman untuk menjamin kesehatannya. Sehubungan dengan tersebut, maka pemanfaatan AI dalam rumah sehat modern ini harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah regulasi, yaitu kepatuhan terhadap standar privasi kesehatan dan persyaratan legal yang relevan. Ya, ini tugasnya pemerintah dan juga penyelenggara untuk dapat menjamin hal ini. Yang berikutnya adalah integrasi dengan sistem yang sudah ada, seperti klinik dan rumah sakit terdekat. Kemudian dilakukan komunikasi dan kolaborasi yang efektif, sehingga bisa menjamin pelaksanaan dengan baik. Kemudian perlu dilakukan evaluasi dan pemantauan. Ya, efektivitas keberhasilannya dinilai, tantangannya bagaimana, dan jika ada kekurangan maka perlu dilakukan perbaikan. Kesimpulan dan saran dalam makalah ini yang pertama adalah rumah sehat modern dapat menjangkau semua masyarakat, tidak terkecuali di daerah yang jauh. Dan yang kedua, rumah sehat modern berbasis AI memastikan pasien menerima pelayanan lebih dekat dan memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, integrasi berbagai hal pada rumah sehat modern dapat digunakan untuk manajemen kesehatan publik, tidak hanya untuk individu saja. Yang keempat, penerapan rumah sehat modern memerlukan kajian lebih lanjut terkait dengan sumber daya manusia, regulasi, infrastruktur, dan juga pembiayaan, khususnya investasi di bidang ini. Yang kelima, diperlukan komitmen yang kuat dalam hal privasi kesehatan dan persyaratan legal yang relevan, karena ini dapat menjamin kepercayaan pada masyarakat terhadap teknologi AI untuk kesehatan. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.